esoterik. Tapi kenapa kemudian kita hari ini perlu membahas persoalan radikalisme? Karena disadari atau tidak, ternyata kok susah sekali menghilangkan, mengikis atau mengecilkan paham radikal yang menyebar di tengah masyarakat kita. Dan saya kira kalau kita tidak peduli tentang persoalan ini, itu kita akan lebih cepat menghadapi persoalan yang rumit di masa depan kebangsaan kita. Rasanya setiap ada teroris yang keluar dari penjara, itu yang masuk lebih banyak. Itu artinya ternyata ideologi radikal ini laku. Dan terus ada korbannya. Bahkan kalau kita lihat sekarang sudah menyasar pejabat-pejabat yang penting. Ketika Pak Wiranto kemarin sampai tertusuk oleh aksi pengantennya orang teroris ini, itu saya kira itu sudah memberikan warning yang harus lebih hati-hati kita bahwa ini sudah nyebar, Rasanya kita juga sudah memahami ketika di salah satu perguruan tinggi, saya tidak sebut, saya kira sudah sama-sama tahu semuanya, ternyata dosennya terpapar sikap radikal, terpapar radikalisme, bahkan dia termasuk terlibat di dalam pembakaran, huru-hara dan lain, dan menyiapkan bom-bomnya. Dan saya kira sudah banyak penelitian yang menjelaskan bagaimana Islam yang tersebar di perguruan tinggi tertentu itu diwarnai dengan warna radikal. Bahkan kemarin itu Gubernur Jawa Timur mengatakan bahwa di UIN pun itu hasil penelitian ada terpapar radikal juga, dan seterusnya. Saya kira semula kalau kita tidak pernah terlibat di dalam program-program kontra radikalisme, tidak pernah ketemu langsung dengan para teroris, itu mungkin saya dulu nganggep ini mah isu yang dibesar-besarkan saja. Paling ini cuma ketakutan pihak-pihak tertentu saja. Atau seperti yang diomongkan anaknya Amin Rais, ini mah paling proyek supaya bisa tetap ada kegiatan terus. Saya kira saya dulu juga berpikir begitu ketika belum terlibat di dalam program-program kontra radikalisme. Tapi setelah saya masuk ke penjara, ketemu para teroris itu, ternyata serius ya. Dan kalau kita ketemu teroris yang hasil didikan seperti dari JAD gitu, itu susah. Proses penyadarannya susah. Ya kalau teroris yang dadakan kan cuma temannya tahu bulat, jadi cepet nyadarkannya, gitu loh ya. Yang saya maksud teroris dadakan itu, ada teroris-teroris yang sebenarnya nggak niat jadi teroris dia. Ya saya pernah ketemu di Surabaya, dia itu satpamnya Gang Doli. Dulu ada komplek WTS besar kan di Surabaya itu, dia satpamnya, dan dia mau tobat. Ketika mau tobat dia pingin ngaji, tapi tidak mau ngaji yang santai-santai. Biasanya ngajinya orang NU kan santai-santai. Dia mau ngaji yang resmi, yang serius. Ya salahnya sendiri. Akhirnya terus dia ngaji ke kelompok kecil yang intens, serius. Tapi dia nggak tahu kalau itu sebenarnya kelompok teroris. Tapi begitu dia disuruh ngantar kawannya, dia pakai motor, dia supirnya, terus dicegat oleh polisi di tengah jalan. Setelah dibuka tas temennya yang digonceng ini, ternyata isinya bom. Ya sejak saat itu dia udah nggak bisa pulang ke rumah lagi, sampai sekarang dia masih di penjara itu. Terus dia bilang, apa salah saya Pak? Ya salahmu nggak paham, gitu loh ya, bahwa itu sebenarnya kelompok teroris, dan dia nggak tahu, gitu loh ya.
dia nggak tahu. Dan waktu saya ketemu Mambo, pembuat bom dari Bekasi, saya tanya Mambo, kamu kalau ngerekrut orang itu di mana saja? Ya di mana-mana, di masjid-masjid, perguruan tinggi, termasuk di UIN, katanya. Terus di UIN di mana? Ya di Masjid Fatullah itu. Ternyata di situ. Terus saya, waduh, kayaknya enggak semua dosen paham juga ini, gitu loh ya. Bahwa jangan dikira kita ini steril, gitu loh ya. Ketika kemarin saya ketemu ada kombatan Syria, ISIS, yang pinter, kitabnya pinter, bahasa Arabnya bagus. Saya tanya, orang mana? Orang Pamulang. Waduh, itu loh ya. Maka kalau begini menurut saya, enough is enough. Saya kira orang NU tidak boleh diam, itu loh ya. Kita harus dakwah, kita harus jelaskan Islam yang toleran itu seperti apa. Semua kita harus menjelaskan bahwa sudah tidak bisa diteruskan lagi ajaran begini ini. Sudah terlalu banyak korban. Kasihan mereka kalau sudah kita sadarkan itu nangis-nangis. Ada yang kombatan Syria, dia itu anak Singosari, Malang. Itu setelah kita diskusi 2-3 kali ketemu, nangis itu. Hari ketiga dia nangis. Dia mengatakan, alhamdulillah Pak, selama ini saya pikir saya sudah tidak punya kawan lagi. Di pikiran saya itu cuma ada hitam putih. Tapi sekarang saya dikembalikan lagi. Saya melihat teman yang banyak, saya melihat saudara saya banyak, dan saya kembali pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang seperti sebelumnya. Loh, ngelihat yang seperti ini nggak negak nih, kata orang Jawa. Saya ketemu ada teroris dari Purworejo ya. Waktu itu Densus mengatakan, hati-hati Pak, ini anak ini hebat. Umurnya 25 tahun. Dia bisa membuat bom full pen. Itu otodidak. Dan itu ditakuti. Terus waktu saya ajak ngobrol-ngobrol, dia dari Purworejo, katanya alumni pesantren. Saya tanya pesantrennya pesantren NU. Saya sudah agak panas itu. Kok pesantren NU bisa jadi teroris? Menurut saya ini kesalahan. Enggak apa-apa. Terus saya tanya, siapa kiainya? Kiainya ini. Dulu beliau mondoknya di Pasuruan. Santrinya Kiai Hamid Pasuruan. Saya marahi sudah. Saya kurang ajar kamu. Kalau backgroundnya teroris dari pesantren, saya berani langsung bilang kurang ajar. Karena anak pesantren tidak mungkin begini. Tidak mungkin begini. Saya bilang, tidak ada kitab pesantren yang bisa membuat orang menjadi radikal itu. Dan tidak ada tradisi pesantren yang membuat orang menjadi radikal, itu tidak ada. Loh, kok terus kamu bisa dari pesantren, kok bisa jadi radikal? Terus dia bilang, ya enggak, setelah itu saya ketemu kelompok sebelah. Terus saya ngaji ke kelompok sebelah, ya pantas kalau itu dulu ya. Ya berarti, terus saya bilang, mestinya biasanya orang itu dari kelompok lain dulu terus baru jadi Nahdiyin. Lah kok kamu Nahdiyin terus pindah ke yang lain, itu salah rumus kamu ini. Salah rumus. Terus dia nangis-nangis, iya Pak, saya dulu ini sudah biasa ndawut, saya biasa ini di pondok. Dan saya bilang, udah kamu balik lagi, sudah cukup kamu diingatkan Allah begini nih. Itu terus nelpon terus itu, sampai keluar penjara dia telepon, Pak, saya sudah keluar ini, boleh enggak saya ke Ciputat? Enggak usah. Saya bilang, sudah di Purworejo itu banyak kiai, sekarang jangan pulang ke rumah, balik ke pondok, ngabdi ke pondok, sampai semua orang menyadari kamu sudah berubah. Kalau belum, jangan keluar dari pondok. Sudah ngabdi aja, bantu di pondok. Ke masyarakat juga belum tentu masyarakat percaya, wong sudah mantan teroris gitu. Nah, itu satu-satunya jalan. Maka pikiran saya setelah ketemu para teroris itu, menurut saya memang tidak ada yang bisa menyelesaikan ini. Kalau kita mau
membersihkan radikalisme itu, sifat yang keras ini, kecuali dengan ajaran kelembutan, ajaran ruhani dari pesantren itu sendiri. Itu yang bisa mengikis. Maka kalau kita memulai diskusi dari apa itu Islam radikal, kira-kira mungkin secara umum teorinya begitu ya. Jadi kalau Islam yang di tengah-tengah itulah yang sering disebut dengan wasatiyah, Islam yang di tengah. Kalau terlalu kanan, ya namanya Islam radikal, paling ekstrim jadinya teroris. Kalau kiri biasanya disebut dengan Islam liberal, itu kemudian biasanya disebut pluralisme teologi. Kalau pluralisme kultural tidak ada masalah. Pluralisme teologi biasanya yang ditolak oleh orang-orang. Liberalisasi tidak masalah, yang ditolak biasanya liberalisme gitu loh ya. Jadi walaupun ini perdebatannya panjang gitu ya, perdebatannya panjang. Tapi yang dikehendaki adalah yang Islam yang moderat, Islam yang benar-benar wasatiyah. Cuma saya tidak sedang bahas itu, dan itu saya kira sudah terlalu sering dibahas. Kita cuma mau mendudukkan di mana posisi Islam radikal. Dia terlalu ke kanan dan punya ciri-ciri sebagai berikutnya. Biasanya mereka selalu jargonnya kembali Quran Sunnah, tapi anehnya tidak mau merujuk ke ulama salafus soleh. Kalau bahasanya Mbak Yahya Hasyim Asy'ari dalam kitab Tibyan itu, kalau orang balik ke Quran hadis tapi tidak mau merujuk kepada ulama-ulama salaf, itu seperti masuk rumah tapi tidak melalui pintunya. Nah, kalau orang masuk rumah tidak melalui pintunya, yaitu syarik gitu loh ya, itu pencuri. Makanya oleh Mbah Hasyim disebut syarikun fiddin. Nah, orang yang sok menafsirkan Quran, mengkaji Quran, tapi tidak merefer kepada salafus soleh, tabi'in, para sahabat, maka itu menjadi persoalan. Kalau kita lihat kenapa mereka sampai menghalalkan darah orang seperti Pak Wiranto dan polisi dan tentara dan lain-lain, itu kan kalau didalami pasti ini kembali ke doktrin klasik. Silakan dibuka di internet itu bagaimana ajaran Abu Bakar Basir, apa itu terus yang satunya lagi siapa, Abdurrahman, Imam Abdurrahman itu yang dulu mengadakan serbuan di Tamrin itu bagaimana dia menyebut pemerintah kita ini sebagai pemerintah tauhid, pemerintah yang kafir. Kenapa? Karena mereka mengartikan ayat Quran wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, Al-Maidah 44 itu dengan arti secara tekstualis ya, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah berarti dia kafir. Indonesia ini hukumnya pakai KUHP. KUHP itu dibuat Belanda. Belanda kafir, berarti KUHP kafir. Berarti Indonesia berhukum dengan hukum kafir. Berarti Indonesia ini ya kafir karena berhukum tidak dengan syariat. Itu cara berpikirnya. Berarti Indonesia ini tauhid. Berarti tentaranya itu tentara tauhid. Berarti polisinya polisi tauhid, namanya Ansarut Tauhid. Makanya dia nyebut Ansarut Tauhid. Ansarut itu karena ini udah tauhid gitu, udah tauhid. ASN-nya ya ASN Tauhid gitu loh ya. Sampai saya dibilangin oleh Densus itu, Pak hati-hati Pak. Setelah nyerang agenda mereka itu, setelah nyerang polisi, tentara, itu yang pertama kali akan diserang organisasi kemasyarakatan NU. Jadi memang ada kepentingan orang NU itu, tidak bisa diem-diem saja. Karena yang akan ditarget kalau sudah ini semuanya itu NU. Karena yang menghalangi paling serius ya NU, yang lain diem aja. Gitu loh ya. Yang mengkanter paham-paham radikal itu pasti dari teman-teman Nahdliyin yang memang memegang ajaran mayoritas itu. Nah karena itu ini problem. Kalau kita sempat menganalisis problem
pemahaman wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ini kan sebenarnya doktrin yang dimulai dari Khawarij dulu. Waktu menilai peristiwa tahkim yang dilakukan Sayyidina Ali ketika dia diserang dan perang dengan Muawiyah di Siffin, yang itu menjadi perang Siffin. Saya kira saya tidak mengulang karena banyak mahasiswa sudah tahu semuanya. Dan itu dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang dari syariat, dan itu dianggap berhukum tidak dengan hukum Allah. Berarti itu sudah menyimpang dari hukum Allah dan disebut kafir. Dan karena sudah disebut kafir, maka sudah disiapkan pembunuh 4 orang itu. Pembunuh untuk Ali, Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari. Cuma data sejarahnya waktu yang dipilih kan ba'da subuh. Cuma Abu Musa al-Asy'ari sudah sepuh, dia sakit, tidak ke masjid. Amr bin As, Muawiyah juga tidak ke masjid. Yang ke masjid cuma Sayyidina Ali. Maka terbunuhlah Ali. Terbunuhnya Sayyidina Ali ini karena doktrin yang salah. Inilah doktrin teroris yang memakan korban pertama kali dalam sejarah itu. Sayyidina Ali yang harus terbunuh karena gara-gara wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Padahal Abdullah bin Abbas itu sebelumnya sudah datang. Kalau kita baca di kitab Sunanul Kubro, Imam Nasai di bab Khosois Munadharah Abdullah bin Abbas, itu kita bisa menemukan cerita itu bahwa ketika Khawarij itu berjumlah 6.000 keluar dari kelompoknya Sayyidina Ali, itu Abdullah bin Abbas minta ke Sayyidina Ali supaya diizinkan menyadarkan mereka. Sayyidina Ali mengkhawatirkan kalau nanti ada apa-apa Abdullah bin Abbas. Tapi kemudian oleh Abdullah bin Abbas diyakinkan insya Allah tidak ada apa-apa. Akhirnya diizinkan, dan Abdullah bin Abbas sudah melakukan perdebatan. Kenapa kamu sampai tinggalkan Ali? Dia ini sepupu Rasulullah. Kenapa kamu berani ninggalkan Muhajirin dan Ansor? Mereka lebih tahu Islam daripada kalian. Kenapa kamu tinggalkan sahabat-sahabat Rasul yang aku lihat sendiri wajahnya pucat-pucat karena kuatnya bangun malam, kakinya bengkak kapalan-kapalan karena kuatnya ibadah di jalan Allah. Kok berani kamu pisah dengan orang-orang soleh seperti ini? Ya. Mestinya kalau orang ngerti kan, Rasulullah kan sudah mengingatkan itu, mengingatkan bahwa man syadda ilan nar, kan begitu Rasulullah di dalam hadis riwayat Tirmidzi itu kan, yatullah alal jamaah man syadda ilan nar. Pertolongan Allah itu pada kelompok mayoritas. Siapa yang keluar dari kelompok mayoritas, maka dia keluar menuju ke neraka. Kan sudah dijelaskan begitu. Tapi ini rupanya tidak bisa menyadarkan. Sampai akhirnya Abdullah bin Abbas mengatakan, apa dasarmu meninggalkan Sayyidina Ali? Dia jawab, ada 3 hal. Pertama, Ali berhukum tidak dengan hukum Allah. Yang kedua, Ali perang dengan Aisyah waktu perang Jamal, tapi Ali tidak mengambil rampasan perang. Berarti Ali juga tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Yang ketiga, waktu peristiwa tahkim, Ali menghapus gelar Amirul Mukminin. Berarti Ali kalau sudah menghapus gelar Amirul Mukminin, dia itu Amirul Kafirin. Loh kan logikanya lucu nih. Dan logika begini nih sampai sekarang kalau kita ketemu teroris ya begini nih logikanya. Jadi ini mungkin yang menurut Al-Quran tasyabahat qulubuhum itu. Jadi memang ada orang yang diserupakan hatinya dalam setiap momen kehidupan itu. Nah, maka pada saat itu kemudian sudah diklarifikasi oleh Abdullah bin Abbas. Kalau aku tunjukkan hujah-hujahnya, apa kamu mau balik ke Islam, ke Sayyidina Ali? Ya silakan aja. Akhirnya dijelaskan bahwa persoalan menggunakan hukum manusia itu diizinkan oleh Allah dalam keadaan tertentu.
Misalnya kalau orang ihram di Quran itu, kalau dia berburu waktu dia berpakaian ihram, maka itu dendanya diserahkan kepada 2 orang yang alim yang ada di daerah ihram itu. Kata Abdullah bin Abbas, kalau memang Allah tidak bisa membuat hukum langsung, kenapa Allah menyerahkan pada 2 orang ini? Itu pertanda bahwa Allah ridho dengan keputusan yang dibuat oleh manusia. Kalau ada pihak laki-laki perempuan yang sedang bertengkar suami istri, ya, itu kan Quran menyuruh faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Disuruh mengutus juru damai dari laki-laki, suruh mengutus juru damai dari perempuan. Di surat An-Nisa itu. Kalau melihat pertengkaran suami istri, Allah menyuruh ada juru damai laki-laki, juru damai pihak perempuan. Memang Allah tidak bisa langsung membuat hukum. Kok masih melibatkan orang? Ya, tidak, ini Allah menghargai. Bahkan ketika nanti pihak suami istri itu bersepakat, Allah ridho dengan kesepakatan itu. Maka kata Abdullah bin Abbas, kalau pertengkaran suami istri saja Allah meminta supaya ada juru damai, bagaimana kalau yang bertengkar ini antar sahabat? Apa tidak lebih pantas ada juru damai? Jadi juru damai itu kalau orang ngerti Quran, yo dari sini, dikiaskan dari sini. Jadi ini tetap syar'i. Cuma kan dia tidak ngerti kias, tidak ngerti, pikirannya dangkal, itu tidak dalam. Jadi repot ngajak ngomong orang begini, ini memang repot. Gitu loh ya. Akhirnya terus dia ya bingung juga, oh iya ya, tiba-tiba benar ya. Itu sama dengan orang yang mengatakan bahwa NKRI itu tidak syar'i. Nah ini repot orang begini nih, gitu loh ya. Dikira dulu waktu membentuk negara ini tidak terjadi konflik kepentingan. Apa founding fathers kita itu tidak dipandang sebagai hakam, juru damai, juru runding, bahwa perundingan ini antar suku, antar agama, ya tidak mungkin dong keputusannya itu menjadi seenak kita. Nah kesepakatannya itu kemudian menjadi NKRI. NKRI itu adalah hasil dari diskusinya juru damai. Itu bisa ada, bisa ketemu Qurannya gitu loh. Makanya Mbah Hashim tidak ragu, Mbah Wahab tidak ragu kalau Indonesia ini sudah syar'i. Yang ragu ya yang tidak pernah kuliah di syariah itu, tidak pernah belajar fikih usul fikih, masih bawa bendera kemana-mana. Ya salahnya sendiri gitu loh ya, tidak paham. Udah gitu cek yakinnya itu benderanya Rasulullah. Dia nggak tahu kalau Rasulullah itu khotnya masih khot kufi. Lah itu yang dibawa bendera khot sulus. Lah khot sulus itu baru dikenal pada periode Umayyah, dinasti Umayyah. Itu pun masih kasar bentuknya. Khot sulus itu baru rapi, indah, itu pada waktu Turki Utsmani. Itu bendera zaman Turki Utsmani. Jangan dibilang itu bendera zaman Rasulullah. Ini orang nggak ngerti sejarah tulisan, gitu loh ya. Repot gitu loh ya. Cuma ya gimana lagi, wong namanya juga orang nggak ngerti, gitu loh ya. Makanya semua kiai-kiai itu begitu tulus mencintai Indonesia karena memang sudah syariat ini, gitu loh ya. Sudah syariat itu loh ya. Maka saya tidak tahu gimana nyadarkan itu, tapi memang harus kita kembangkan bagaimana perspektif yang benar yang diyakini oleh para ulama kita yang membangun negara ini dengan baik. Kadang-kadang mereka terjebak pada pemikiran ini karena mereka tidak tahu yang benarnya seperti apa. Sudah terlalu lama diskusi tentang ahlu sunnah wal jamaah dan pokok-pokok pikiran ahlu sunnah wal jamaah itu hanya berputar di kalangan teman-teman pesantren saja. Yang di luar pesantren tidak tahu, gitu loh. Yang tidak pernah nyantri gak tahu, sehingga kemudian diajari yang lain. Ya dianggap itulah yang representatif. Maka ya tidak salah juga kalau kita diam saja. Kita harus berdakwah, harus